Saudara, dunia menanti kelanjutan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Namun, Iran belum memutuskan apakah akan menghadiri perundingan putaran kedua itu. Di saat yang bersamaan, saudara, ketegangan di Selat Hormuz makin meningkat setelah kapal perang AS menembaki kapal kargo yang berbendera Iran. Pertanyaannya, apakah ini akan menyebabkan terjadinya perang jilid kedua? Kami membahasnya bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusumo Somantri, dan juga Direktur Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib. Selamat petang semuanya. Selamat sore, Mas Yaser. Saya ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, kalau kita Selamat lihat petang, hingga Mas. saat ini belum ada sore, pernyataan Mas. resmi dari Iran untuk ikut dalam perundingan tahap kedua begitu. Di sisi lain kalau kita lihat yang terbaru seperti yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran, Iran sudah menyiapkan kartu baru untuk siap melawan Amerika Serikat. Analisa Anda? Iya, kan dari awal sebenarnya dari perundingan pertama ini ada dua skenario yang bisa kita harapkan. Yang pertama ini adalah memang ya maju ke meja perundingan untuk bisa mencapai perpetual peace di antara keduanya, ya menghentikan peperangannya secara total dan kemudian mencapai konsesi di antara kedua belah pihak yang kira-kira bisa diterima ya. Jadi ada middle ground gitu untuk bisa menghentikan peperangannya. Meskipun nanti di masa depan ini tidak akan ada fundamental yang berubah di antara hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, dan mungkin konfliknya akan berlangsung tetapi dalam low intensity konflik. Lalu pilihan Mbak Aisyah? kedua mungkin di Mbak Aisyah, mohon maaf saya potong, jaringannya South terputus-putus and tadi, jadi suara Anda kurang jelas. Oke, sambil diperbaiki sambungan komunikasi dengan Mbak Aisyah, saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan melihatnya seperti apa? Apakah ternyata memang jeda selama ini, gencatan senjata yang selama ini dilakukan justru dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk sama-sama mempersiapkan militer mereka untuk perang jilid kedua? Iya, Mas Yaser, tampaknya memang data mendukung pernyataan Anda ya. Kita melihat ada pergerakan yang luar biasa dari pesawat-pesawat angkut Amerika, C-17 maupun C-130, ke kawasan di sekitaran pangkalan-pangkalan mereka yang selama ini pangkalan tradisional mereka di Teluk. Kemudian dari sisi Iran sendiri, kita melihat ada rekalibrasi strategi militer. Jurnal mengatakan dalam waktu 10 hari, Iran mampu membuat 1.000 drone baru. Jadi satu hari kira-kira 100 gitu ya, yang kemudian ini akan digunakan sebagai persiapan apabila nanti pembicaraan tahap 2 di Islamabad, kalaupun itu akan terjadi, itu gagal. Jadi menjawab pertanyaan Mas Yasir tadi, tampaknya memang dua-duanya sedang bersiap untuk another war. Dan mungkin ini lebih panjang dari sekedar yang sebelumnya yang 40 hari, termasuk tampaknya dari pihak US, Amerika tampaknya memahami bahwa serangan-serangan udara saja tidak cukup untuk kemudian mengalahkan Iran dalam konteks mengganti rezim pemerintahan Iran secara total. Karena itu tampaknya mereka sedang mempersiapkan untuk serangan darat atau ground invasion, yang mana itu sudah diantisipasi oleh Iran. Apalagi kalau kita lihat Iran sendiri dari komandan udaranya sendiri menampilkan bagaimana menyatakan bahwa sebenarnya mereka sudah memperbaharui kemampuan rudal mereka, kemudian drone mereka dengan kecepatan yang lebih tinggi. Itu dari sisi Iran. Kalau dari sisi Amerika Serikatnya sendiri, Anda melihat kekuatan militer Amerika Serikat ini seperti apa? Walaupun kalau bahasa umumnya orang awam melihatnya, wah Amerika Serikat tentu lebih unggul jauh dibandingkan Iran. Ya, memang dari sisi kapasitas teknologi jelas ya, kapasitas teknologi militer, kemudian jumlah armada, kemudian kapasitas persenjataan jelas unggul jauh. Tetapi yang saya lihat tampaknya US akan membuat dua vektor ya. Vektor yang pertama adalah serangan maritim, yakni mereka akan mencoba memasuki Selat Hormuz dengan USS Murphy dan USS Frank Peterson. Itu adalah dua kapal destroyer mereka, kira-kira panjangnya sekitar 155 meter dengan bobot mati 9.000 ton. Itu mereka akan mencoba masuk untuk kemudian mengalihkan perhatian
tentara laut Iran, dan dalam hal ini mereka tinggal punya kapal-kapal ringan sepanjang 24 meter yang disebut dengan kapal Zulfikar, dan mereka akan kemudian mati-matian mempertahankan Selat Hormuz. Di sisi lain, ketika konsentrasi itu terjadi, maka skenario awal sebelum gencatan senjata akan dilakukan, yakni deployment 82nd Airborne. Ini adalah armada lintas udara, pasukan lintas udara Amerika Serikat yang akan kemungkinan besar masuk melalui Pulau Hark. Dan kalau kemudian itu dilakukan, maka tampaknya skenario dua vektor, yakni vektor maritim dan vektor darat, akan kemudian mau nggak mau akan memaksa Iran melakukan perang panjang. Oke, kalau dari analisa Anda nampaknya ini Amerika Serikat sendiri sudah menyiapkan strategi untuk mengepung Iran dari segala penjuru begitu. Nah, dari kekuatan Iran sendiri Anda melihatnya bagaimana? Mas Yaser, kalau kita lihat dari jumlah kapasitas militer Iran itu sebenarnya sangat memadai. Misalnya dari kapasitas tentara darat Artes saja itu sekitar 400.000 kurang lebih ya. Kemudian nanti ada ARGC sendiri yang kira-kira sekitar ya kurang lebih 200-an ribu. Lalu ada yang disebut dengan milisi basis, itu bahkan lebih banyak lagi, 1,5 juta. Dan mereka ini dideploy di seluruh provinsi yang ada di Iran. Kemudian nanti ada ARGC sendiri yang kira-kira sekitar ya kurang lebih 200-an ribu. Lalu ada yang disebut dengan milisi basis, itu bahkan lebih banyak lagi, 1,5 juta. Dan mereka ini dideploy di seluruh provinsi yang ada di Iran. Kemudian nanti ada ARGC sendiri yang kira-kira sekitar ya kurang lebih 200-an ribu. Lalu ada yang disebut dengan milisi basis, itu bahkan lebih banyak lagi, 1,5 juta. Dan mereka ini dideploy di seluruh provinsi yang ada di Iran atau yang sering disebut oleh pakar militer sebagai strategi mosaic defense. Dibagi ke 31 teritorial dan mereka bisa melakukan serangan secara mandiri dan bertahan secara mandiri. Tetapi yang memang nanti akan merisaukan adalah penggunaan teknologi, terutama AI, yang ini yang sangat diandalkan oleh Israel dan Amerika, karena mereka dengan menggunakan AI, dengan Anthropic, dengan Maven, dengan berbagai macam teknik mereka itu bisa melakukan serangan secara presisi pada target-target yang ada, dan ini pasti akan merepotkan. Baik, sudah bergabung lagi melalui sambungan telepon Mbak Isa. Mas Yaser, mohon maaf. Oke, Mbak Isa, ini yang terbaru saya cuplik dari Al Arabiya TV yang menyatakan bahwa Iranian State TV menyatakan bahwa tidak ada sejauh ini belum ada delegasi dari Iran yang hadir di Islamabad. Itu berarti semakin memperkuat fakta bahwa ternyata memang negosiasi ini terancam gagal. Ya, berarti kita lihat di sini kan prasyarat dari Iran ini kan sebenarnya cukup jelas ya, Mas, untuk kemudian menghentikan segala bentuk agresi, dan Amerika Serikat ini harus memenuhi prasyarat terkait ceasefire, yaitu menghentikan semua bentuk peperangan di Timur Tengah gitu. Tetapi kan seperti yang kemarin kita pahami dari berita-berita yang beredar bahwa sampai hari ini Amerika Serikat masih enggan untuk melepaskan blokadenya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu strategi Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan leverage di bidang strategis, karena dia tahu bahwa meskipun secara militer Amerika Serikat ini memiliki keunggulan, tetapi kemudian secara strategik khususnya di bidang ekonomi dan di bidang tekanan politik dalam negeri maupun luar negeri, Amerika Serikat ini mengalami kekalahan yang sebenarnya cukup telak dari Iran gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya sebelum perundingan kedua, Amerika ini berusaha untuk menekan Iran sehingga menghasilkan yang namanya adalah coercive diplomacy. Dia berusaha untuk meningkatkan daya tawarnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimalis ketika berunding nanti. Tetapi kan memang Iran ini menderita sekitar 435 juta US dollar per hari, atau kalau kita akumulasikan sekitar 13 miliar USD per bulannya. Nah, pertanyaannya, ini akan membutuhkan waktu sekitar 2-6 bulan untuk bisa mencapai sebuah hasil dari embargo ini. Terutama kalau yang diincar ini adalah kemampuan masyarakat Iran untuk bisa resilience di dalam menghadapi peperangan dan tekanan ekonomi serta tekanan militer gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Donald Trump punya waktu sekitar 6 bulan untuk bisa menunggu hasilnya ini keluar gitu. Sementara dia harus
kemudian bersiap untuk menghadapi midterm election ya, dan kemudian dia juga harus membuktikan bahwa Republikan ini masih bisa populer sebelum kemudian pemilu setelah ini berlangsung. Oke, jadi kalau secara tidak langsung ada dua pertimbangan besar begitu. Yang pertama adalah pertimbangan politik dan juga ada pertimbangan ekonomi yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak dalam perang tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana akhirnya kedua negara ini mempersiapkan perang jilid kedua ini. Apakah berlangsung singkat atau berlangsung lama? Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Isyarat Iran dan AS siap perang jelang akhir dari gencatan senjata ini. Pertanyaan saya ke Mbak Aisyah. Ini Mbak Aisyah sebenarnya saya sebenarnya ingin tahu dulu nih dari geopolitik di Iran sendiri, internal Iran sendiri sebenarnya mereka solid tidak atau memang terbagi antara Garda Revolusi Islam Iran dan juga pemerintah Irannya sendiri? Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya tujuannya tetap sama ya, untuk mempertahankan kemudian rezim pemerintah Iran pasca revolusi tahun 70-an ya. Sekarang kita lihat sebenarnya dari pemerintahnya sendiri ini juga kan faksinya sebenarnya berbeda-beda. Kita tahu bahwa kemudian presidennya ini kan dari faksi progresif, lalu kemudian dari MA-nya ini kemudian dari konservatif dan bahkan dari Wisdom Council-nya ini dari faksi ulama gitu. Jadi sebenarnya di Iran sendiri ini secara warna politik ini berbeda-beda. Tetapi sekali lagi yang kita pahami, Iran ini cukup menarik karena culture-nya meskipun ya di dalam negeri sebenarnya mereka masih berjalan nih persaingan politiknya gitu. Dan masyarakatnya juga ini cukup kritis terhadap pemerintahannya. Tetapi kita lihat ada perilaku yang namanya adalah rally around the flag gitu. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pihak eksternal, rata-rata masyarakat Iran ini akan kemudian meningkatkan kohesinya sehingga persatuannya ini bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi pihak eksternal. Dan saya rasa sebenarnya di sini apa yang kemudian menjadi concern ya, apakah ada perbedaan pendapat antara IRGC dengan pemerintah Iran sendiri, saya kira itu nggak ada masalah. Karena sejauh ini yang kita lihat keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membuatnya perangnya ini selama mungkin dan semenyakitkan mungkin untuk Amerika Oke. Serikat. Bukan dari segi militer, tetapi dari segi yang sifatnya adalah perang unkonvensional. Pertanyaan yang sama ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, kalau tadi soal Iran, kalau dari Amerika Serikat sendiri seperti apa? Karena beberapa analisa menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa dihentikan lewat eksternal, tapi dari internalnya sendiri sebenarnya bisa untuk menghentikan Trump dalam perang ini. Ya, dukungan terhadap proses impeachment kepada Trump ini makin menguat ya. Bahkan sudah ada lobby-lobby pembicaraan antar Partai Demokrat, anggota Partai Demokrat dengan anggota Partai Republik untuk kemudian mencoba mendorong satu draft baru untuk mengajukan pasal-pasal pelanggaran konstitusi kepada Trump. Di sisi lain memang dukungan dalam negeri terkait perang ini juga makin nggak bagus untuk Trump. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir tampak ada pemberitaan dari berbagai macam media Amerika, kesehatan mental Trump cukup terganggu, Mas Yaser. Bahkan beberapa hari yang lalu dia tiba-tiba saja memesan delivery makanan ke Gedung Putih, kemudian mengajak petukang deliverynya untuk jumpa pers tentang perang Iran. Jadi makin tidak kondusif bagi politik dalam negeri Amerika. Dan sebenarnya yang bisa menghentikan ini tentu saja adalah lobby-lobby atau oligarki dari kepentingan ekonomi Zionis internasional. Kalau mereka merasa perang ini makin lama merugikan kepentingan ekonomi mereka di kawasan, tentu saja mereka akan dengan semaksimal mungkin menekan Trump untuk segera menghentikan perang. Siapa saja mereka yang bisa melakukan itu? Tentu saja ini bagian dari jejaring oligarki internasional ya. Kita tahu bisnis besar yang dikendalikan dari Israel, termasuk juga beberapa grup besar yang kemudian menanamkan saham luar biasa di Amerika, termasuk juga mereka yang selama ini mendanai Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantunya Trump, termasuk yang menjanjikan dana untuk Board of Peace, dana pembangunan. Jadi sebenarnya uang ini akan sangat berpengaruh ya. Dalam hal ini oligarki ekonomi Amerika itu menunggu mereka melihat situasinya. Kalau memang ini menguntungkan secara ekonomi untuk mereka, saya meyakini malah mereka akan terus membiarkan Trump memerangi Iran. Tetapi begitu ini situasinya makin tidak kondusif untuk mereka, maka saya menduga mereka akan melakukan lobby dalam negeri Amerika agar Trump berhenti.
Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ke Mbak Aisyah, sebenarnya masih adakah kepentingan yang bisa dibawa oleh kedua belah pihak untuk bisa duduk bareng untuk negosiasi? Karena sebelumnya ada soal uranium pengayaan dibahas, kemudian ada soal nuklir dibahas juga, soal Selat Hormuz juga dibahas. Ya, tentu saja. Saya kira di sini ada beberapa yang bisa kita kategorisasikan ya sebagai kepentingan yang kemudian harus dan bisa dipenuhi oleh kedua belah pihak. Lalu kemudian kepentingan yang bisa dinegosiasikan, serta kemudian yang terakhir adalah sticking point atau red line dari kepentingan keduanya yang sulit untuk kemudian bertemu di tengah-tengah. Saya kira untuk yang pertama, kategori yang bisa kemudian diwujudkan itu adalah penghentian perang dengan segera ya. Jadi at the very least ini kita bicara tentang terwujudnya ceasefire secara berkepanjangan atau adanya negative peace. Sehingga keduanya ini saat ini bisa menghentikan kinetic warfare-nya dulu aja gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan meskipun tadi saya bilang tidak ada perubahan fundamental di antara hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran. Karena pada akhirnya kita lihat bahwa tujuan strategis Amerika Serikat di awal terkait pergantian rezim mullah ya, itu juga kan sudah tidak berhasil lagi. Pada akhirnya kita lihat di sini Amerika Serikat harus menerima ya fakta bahwa sekarang yang masih berkuasa di Iran adalah rezim yang sebenarnya sama meskipun orang-orangnya berbeda gitu ya dengan yang dulu kemudian dipimpin oleh Ayatollah Khamenei gitu ya. Malah sekarang kemudian kita berhadapan dengan rezim yang semakin keras, semakin radikal gitu ya. Jadi kita mengharapkan nanti meskipun nih ini sudah terhenti ya, tetapi tadi tidak ada yang berubah sehingga kemudian mungkin perangnya akan beralih ke low intensity conflict seperti misalnya serangan-serangan dengan specialized force, lalu kemudian kita bicara tentang misalnya asasinasi, sabotase dan lain-lain gitu. Tetapi maksudnya at the very least sekarang perang skala besarnya ini bisa dihentikan dulu. Nah, untuk yang kemudian tadi di kategori sedang kita bicara tentang kemudian ya pengangkatan sanksi, lalu kemudian kita bicara juga tentang Selat Hormuz, mungkin ini pengaturannya seperti apa. Kita bicara juga tentang nuklir ya, karena kemarin kita tahu bahwa Iran sendiri sudah mulai mengendur ya terkait masalah nuklir. Mereka bersedia untuk menunda 5 tahun ya, sementara Amerika Serikat meminta 20 tahun gitu ya. Baik, Nah, jadi yang memang masih ada negosiasi ya, walaupun ya terancam gagal, tapi tentu dunia termasuk kita juga berharap bahwa ini negosiasi kembali dilakukan sehingga perang jilid kedua ini tidak kembali terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Mbak Aisyah dan terima kasih Mas Ridwan Habib telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi lain, diantaranya terkait dengan Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, yang meluruskan polemik pemberian akses lintas udara Republik Indonesia ke Amerika Serikat. Pemerintah menurutnya memastikan kedaulatan RI tetap terjaga. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan.